Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah angkat bicara terkait kasus begal. Sidang perdana kasus dugaan penganiayaan driver online digelar. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah angkat bicara terkait kasus begal di Lombok Tengah yang sempat viral dan menyarankan pihak kepolisian memberikan penghargaan ke Ahmad Sinta karena berani melawan begal. Kasus pembunuhan begal hingga sempat menyeret korban begal menjadi tersangka membuat kasus tersebut viral. Sontak kasus ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, tak terkecuali dari Wakil Rakyat DPRD Lombok Tengah. Salah satu anggota Dewan dari Komisi 4 DPRD Lombok Tengah, Supli, menanggapi kasus tersebut. Supli pun mengapresiasi korban begal dengan tindakannya yang berani membunuh begal. Selain itu, Supli sarankan pihak kepolisian juga memberikan penghargaan untuk pembunuh 2 begal. Dalam hal ini yaitu Ahmad Sinta. Hal ini dikarenakan tindakan korban begal yang membunuh secara langsung telah membantu kepolisian untuk menuntaskan aksi begal yang sering meresahkan masyarakat. Orang Sasak yang sesungguhnya ya kayak Ahmad Sinta itu. Sehingga pada awalnya saya sudah nyampaikan bahwa Polres jangan malu untuk narik status dari dari Ahmad Sinta yang dijadikan tersangka itu kan. Dan ternyata saya memang melihat bahwa itu salah langkahnya Polres gitu kan. Dan kemudian di samping arus deras pemerintah, masyarakat yang menolak itu, dan alhamdulillah juga Polda, Bareskrim juga menyampaikan hal yang sama untuk alhamdulillah kan gitu. Lebih lanjut, Supli juga menilai tindakan yang dilakukan Ahmad Sinta yang melawan begal untuk menyelamatkan diri sudah benar, sehingga penting masyarakat melakukan perlawanan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sidang perdana kasus dugaan penganiayaan driver online digelar Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram dengan agenda sidang pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Perkara dugaan kasus penganiayaan driver online oleh pelanggannya mulai disidangkan Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Iputu Gede Haryadi sempat diwarnai interupsi dari tim kuasa hukum terdakwa. Menyusul identitas korban yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Menanggapi interupsi dari tim kuasa hukum terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki kekeliruan tersebut hingga agenda sidang lanjutan. Meski mengajukan interupsi pada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, namun tim kuasa hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau pembelaan terhadap kliennya karena dari pihak keluarga masih mengupayakan perdamaian dengan korban. Terdakwa dugaan kasus penganiayaan Al-Qorin Doni Abdul Aziz alias Doni didakwa melanggar pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Kalau dakwaannya berapa? Ya sesuai dengan pasal yang diajukan itu pasal 1 ayat 1 pasal 351 ayat 1. Apa ada keyakinan ya untuk hakim akan mengabulkan upaya perdamaian itu? Itu nanti kita lihat sidang berikutnya apakah dia akan dianukan atau bagaimana kan gitu. Perkara dugaan kasus penganiayaan ini berawal dari terlidasnya kucing kesayangan milik ibu terdakwa hingga mati oleh driver online sekaligus korban. Namun saat dimintai pertanggungjawaban, sopir online tidak merespon dengan baik. Setelah didesak baru terungkap
Ternyata identitas driver online berbeda dengan yang ada di aplikasi saat dipesan terdakwa, yaitu dari atas nama Wardi Surahman menjadi lalu Rio Anggita Prasetya. Dugaan pemalsuan identitas oleh driver online telah dilaporkan ke kantor pusat driver online di Jakarta. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews melaporkan. Pemirsa, target PAD Lombok Tengah dari retribusi pajak dari gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika pada Maret lalu belum memenuhi target karena rendahnya pajak hiburan yang diberikan oleh penyelenggara. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah baru-baru ini menerima hasil retribusi dari gelaran event MotoGP yang digelar pada Maret lalu. Berdasarkan hasil yang diberikan penyelenggara, gelaran MotoGP berhasil menyumbangkan 12,4 miliar rupiah untuk pendapatan asli daerah Lombok Tengah. Jumlah tersebut diperoleh dari pajak hiburan atau tiket penonton dengan jumlah yang diberikan ke Pemda sebanyak 15%, selain itu juga dari reklame dan parkir. Meski begitu, perolehan ini diklaim masih jauh dari target. Sekretaris Daerah Lombok Tengah lalu Firman Wijaya menjelaskan bahwa dalam 1 tahun PAD dari pajak retribusi ditargetkan sebanyak 78 miliar. Mestinya sekitar berapa kejadiannya? Kalau ditambah dengan 2 event lagi, WSBK sama GT ya. GT itu pun juga yang 78 itu. Tidak menutupi. Karena 2 event ini kan yang nonton itu kan di bawahnya MotoGP, kelasnya beda. Karena memang jumlah penonton kita masih kurang. Jumlah penonton. Ya, masih kurang. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target dari PAD pajak retribusi ini, diantaranya adalah rendahnya pajak hiburan yang diberikan penyelenggara yang seharusnya 30% diturunkan menjadi 15%. Selain itu, jumlah penonton yang awalnya diestimasi 138.000 orang, namun jumlah yang disetujui pemerintah sebanyak 63.000 orang. Tak hanya itu, event MotoGP yang merupakan kali pertama menyebabkan banyak tiket yang didiskon juga menjadi alasan target PAD pajak retribusi tak mencapai target. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Bayi Isti Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan semua amaliah Ramadan pada hari ini. Mari kita sucikan hati, bersihkan diri untuk meraih kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.